Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Ningrum SPD. Saya sebagai guru biologi serta laboran biologi di SMA Martia Bakti Bekasi. Di belakang ini adalah gedung tempat saya mengajar dari tahun 2015 sampai sekarang. Saya juga merupakan peserta BIMTEK Kepala Laboratorium di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung, gelombang 37 pada tahun 2023. Apa itu BIMTEK Kepala Lab? Menurut dasar hukum yang digunakan dalam kegiatan BIMTEK Kepala Lab dan Laboran adalah Permendiknas 26 tahun 2008 tentang tenaga laboratorium sekolah. Berdasarkan Permendiknas 24 tahun 2007, laboratorium sekolah yang dimaksud adalah lab IPA, biologi, fisika, kimia, bahasa, dan komputer. Guru adalah jabatan fungsional dalam kegiatannya. Guru mendapatkan tugas tambahan berbagai bidang sebagaimana diatur dalam Permendiknas 35 tahun 2010 tentang jabatan fungsional. Manfaat mengikuti BIMTEK Kepala Lab ini adalah untuk fungsional sertifikasi setara 12 jam KBM kinerja guru dengan 3 poin karena sertifikat BIMTEK-nya 185 JP untuk akreditasi sekolah serta peningkatan kompetensi guru. Syarat peserta kepala lab itu adalah guru SMP atau MTS, guru SMA atau MA, guru SMK baik PNS atau swasta yang sudah sertifikasi atau belum minimal sarjana, atau bisa juga pesertanya adalah seorang laboran atau sama dengan minimal D3 non-guru. Sudah 8 hari berlangsung, banyak kesan yang saya dapatkan selama BIMTEK Kalab ini, yaitu yang pertama, dapat silaturahmi dan mendapatkan teman baru dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua, banyak banget ilmu baru yang saya dapatkan, tidak hanya ilmu biologi saja, tapi seperti ilmu kimia, ilmu fisika, ilmu komputer, ilmu bahasa, bagaimana cara mengelola dan memanajemen lab dengan baik. Tadinya saya tidak paham bagaimana cara mengelola lab dengan benar dan baik selama saya jadi laboran di sekolah ini. Dengan mengikuti BIMTEK Kepala Lab, insya Allah saya jadi banyak paham cara mengelola dan manajemen laboratorium dengan baik dan benar. Untuk dosen-dosen yang telah membimbing saya dalam BIMTEK ini, saya ucapkan banyak terima kasih atas ilmu-ilmu yang telah diberikan selama ini kepada saya. Sekian perkenalan dari saya dan sekian cerita BIMTEK mengenai BIMTEK Kalab ini, dan berikut adalah tugas 8A, tugas dari Profesor Herti, yaitu pembuatan video pembelajaran dengan KineMaster. Selamat menyaksikan. Kalian nih, gambar tersebut menunjukkan salah satu contoh dari ekosistem apa yo? Ya, benar sekali. Gambar tersebut merupakan contoh ekosistem laut. Ekosistem sendiri nantinya akan dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama ada faktor abiotik, yang kedua ada faktor biotik. Nah, dari gambar tersebut, bisakah kalian menyebutkan faktor abiotiknya apa saja? Ya, benar sekali. Ada cahaya matahari yang masuk ke dalam air laut, kemudian air laut, dan faktor abiotiknya lagi adalah pasir laut serta suhu, ya. Kemudian kalian bisakah menyebutkan faktor biotiknya dari gambar tersebut?
Iya, betul sekali. Biotik itu adalah yang hidup ya. Di situ ada berbagai jenis ikan, porifera, terumbu karang, dan alga yang merupakan faktor biotik. Jadi apa saja sih yang dibahas dalam ekosistem itu? Nih kita lihat ya mind map yang saya buat berikut ini. Oke, di mind map ini ekosistem itu memiliki ada 2 komponen ya. Komponen ekosistem yang pertama ada yang berdasarkan sifatnya. Yang kedua, komponen ekosistem berikutnya berdasarkan fungsinya. Ya. Yang berdasarkan fungsinya itu mulai ada produsen, kemudian konsumen, terus dekomposer atau pengurai, dan detritivor. Nah, ekosistem sendiri itu kata kuncinya adalah hubungan interaksi ya. Nah, nanti di ekosistem juga akan dibahas mengenai interaksi yang terjadi di dalam ekosistem. Oke, berikut penjelasannya satu persatu ya. Kita mulai dari apa sih yang dimaksud dengan ekosistem itu. Ya, ekosistem berasal dari 2 kata. Ya, yang pertama ada kata oikos yang berarti rumah dan logos yang berarti ilmu. Pengertian ekosistem sendiri adalah hubungan timbal balik atau interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Cabang ilmu biologi yang mempelajari ekosistem adalah ekologi. Oke, kita mulai dari komponen ekosistem yang berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada biotik, ya. Perhatikan di sini ada seekor sapi di padang rumput. Berarti seekor sapi ini menunjukkan apa yo? Iya, betul, menunjukkan individu ya. Individu sendiri adalah pengertiannya organisme tunggal. Contoh lainnya misalnya ada seekor tikus. Lalu contoh yang lainnya bisa ada 1 batang tanaman bambu. Oke, selain ada individu, kemudian ada populasi ya. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini ya. Di situ ada sekumpulan sapi ya yang sedang memakan rumput di padang rumput. Nah, di situ sapinya tidak hanya 1 tapi ada 3 ekor. Berarti itu menunjukkan apa ya? Ya, betul sekali, populasi. Populasi itu adalah kumpulan individu yang sejenis yang hidup pada suatu daerah dan waktu tertentu. Atau contoh lainnya misalnya sekelompok rumput di taman bunga bisa ya. Pokoknya populasi itu ada kata kunci sekelompok, sekumpulan. Gitu. Kemudian selain individu populasi ada pula komunitas. Komunitas ya, komunitas itu adalah kumpulan berbagai populasi yang hidup pada suatu daerah dan waktu tertentu. Contoh misalnya ada komunitas rawa air tawar yang di dalamnya terdapat ada populasi tanaman mengapung ya. Kemudian ada populasi ikan dan ada populasi kura-kuranya. Oke, yang kedua ada abiotik ya. Abiotik itu contohnya ada suhu, sinar matahari, air, tanah, ketinggian, angin, dan garis lintang atau bisa juga topografi. Oke, sekarang kita lanjut. Yang kedua ada komponen ekosistem berdasarkan fungsinya ya. Yang pertama ada produsen. Produsen itu adalah organisme yang mampu menyediakan makanannya sendiri atau disebut sifatnya autotrof, artinya yang mampu berfotosintesis. Fotosintesis sendiri adalah proses pengubahan senyawa anorganik menjadi organik. Oke. Contohnya produsen itu
ada tumbuhan ya, kemudian ada alga dan ada fitoplankton. Alga dan fitoplankton itu merupakan contoh produsen di laut ya. Yang kedua ada konsumen. Konsumen adalah organisme heterotrof yang memanfaatkan bahan organik. Contohnya ada manusia dan hewan. Yang ketiga, dekomposer atau pengurai adalah organisme heterotrof yang memanfaatkan bahan organik dari organisme yang mati. Contohnya bakteri dan jamur. Bagaimana anak-anak? Sudah jelaskah mengenai komponen ekosistem? Oke, selanjutnya Ibu bahas sekarang interaksi yang terjadi di dalam ekosistem itu ada apa aja ya. Oke, yang pertama, ada interaksi antar komponen abiotik. Contohnya, ada cahaya matahari menjaga suhu, bisa tanah mengikat nutrisi, atau bisa juga gas terlarut di air. Oke, yang kedua ada interaksi komponen abiotik dengan biotik. Contohnya, makhluk hidup membutuhkan air, terus cacing tanah menggemburkan tanah, kemudian suhu berpengaruh pada fisiologi makhluk hidup, atau bisa juga misal hewan dapat memperoleh air dan oksigen dari lingkungan. Oke, yang ketiga ada interaksi antar komunitas, adalah interaksi yang melibatkan kumpulan populasi yang berada di suatu daerah pada waktu yang sama ya. Contohnya, misalnya interaksi antara komunitas organisme sawah dengan komunitas organisme sungai ya, dalam bentuk peredaran nutrien atau nutrisi ya, atau bisa juga dalam bentuk peredaran organisme kedua komunitas tersebut. Yang keempat ada interaksi antar komponen biotik ya. Nanti di sini akan membentuk suatu simbiosis. Contohnya ada ayam dengan sapi. Ayam makannya apa? Biji ya, biji-bijian, beras. Kemudian kalau sapi makannya rumput. Oke, dan terakhir ada amensalisme. Amensalisme ini ada dua macam. Yang pertama ada alelopati, yaitu hubungan atau interaksi antar organisme yang mana keberadaan satu organisme dapat menghambat pertumbuhan atau perkembangan organisme lainnya ya, melalui pelepasan toksin atau racun, dan biasanya ada pada jaringan tumbuhan atau lebih ke tingkat yang makroorganisme. Sedangkan yang kedua ada anabiosa atau antibiosis ya. Sebenarnya anabiosa atau antibiosis ini adalah merupakan alelopati ya, cuman tingkatnya itu kalau yang alelopati tadi ranahnya ke makroorganisme, sedangkan yang anabiosa atau antibiosis itu dia lebih kepada ranahnya ke mikroorganisme. Contohnya ada jamur misalnya, seperti jamur dan bakteri. Nah, yang interaksi antar biotik inilah nantinya yang akan menghasilkan aliran energi. Aliran energi adalah rangkaian urutan pemindahan bentuk energi satu ke bentuk yang lain, dimulai dari energi matahari sampai ke pengurai ya. Contohnya nanti ada di dalam rantai makanan, yaitu proses makan dan makan memakan ya, atau makan dan dimakan. Contohnya nih seperti ini ya, rantai makanan. Di situ ada tumbuhan ya, tumbuhan itu merupakan energi yang terbesar, yang paling besar ya. Kemudian ada belalang, si belalang memakan tumbuhan tersebut, lalu si belalangnya terbang ya, terbang ke arah sungai. Kemudian di sungai ada kodok ya, lalu si belalangnya dimakan oleh kodok tuh. Terus kemudian kodoknya berenang ke dalam air, dan kemudian si kodok dimakan oleh ikan besar ya. Ikan besar kemudian dimakan
atau dipancing ya, bisa dipancing oleh si manusia. Lalu bisa dimakan ya, dimakan oleh manusia si ikan besarnya. Oke, dari contoh rantai makanan tersebut, tadi produsennya adalah tumbuhan ya. Kemudian si belalangnya itu merupakan herbivore, pemakan tumbuhan ya. Dia masuknya sebagai konsumen pertama. Kemudian si kodoknya itu adalah konsumen kedua sebagai karnivor ya. Oke, begitu seterusnya. Ikan besarnya sebagai konsumen ketiga ya, sampai ke manusia konsumen keempat. Oke, nantinya secara alami beberapa rantai makanan itu akan membentuk yang namanya jaring-jaring makanan ya. Contohnya jaring-jaring makanan seperti apa sih skemanya ya? Jaring-jaring makanan itu berbeda skemanya dengan rantai makanan ya, karena jaring-jaring makanan itu merupakan kumpulan berbagai rantai makanan. Tuh, jaring-jaring makanan itu cabang panahnya lebih banyak ya. Contohnya misalnya di sini saya kasih contoh pada gambar berikut, ada jaring-jaring makanan yang terdapat di ekosistem laut ya. Di situ ada 2 produsen, yaitu produsennya ada rumput laut dan fitoplankton gitu. Nah, produsen sendiri ini nanti menempati tingkat trofik ke-1 ya. Terus rumput laut itu bisa dimakan oleh kepiting, fitoplankton bisa dimakan oleh zooplankton dan udang ya. Si kepiting, udang, dan zooplankton itu merupakan konsumen pertama ya. Konsumen pertama pada tingkat trofik 2. Tuh. Terus kepiting dimakan cumi-cumi ya, udang dan zooplankton dimakan oleh ikan. Nah, cumi-cumi dan ikan ini masuk ke tingkat trofik ke-3, konsumen kedua. Tuh. Nah, cumi-cumi bisa dimakan oleh gajah laut dan penguin, ikan bisa dimakan oleh singa laut dan camar laut. Berarti si gajah laut, penguin, singa laut, dan camar laut itu merupakan tingkat trofik ke-4 ya. Konsumen ke-3. Seperti itu seterusnya ya. Oke. Tadi kita ngomongin ada struktur tropik, tingkat trofik ya. Tingkat trofik ini nantinya akan terbentuk ya melalui piramida ekologi ya. Piramida ekologi itu adalah struktur trofik pada ekosistem yang disajikan dalam bentuk piramida. Oke, ada 3 macam piramida. Yang pertama ada piramida jumlah, yang merupakan piramida yang menunjukkan jumlah organismenya pada tiap tingkatan trofik ya. Bukan pada ukuran tubuh organismenya, ingat. Tapi jumlah organismenya pada tingkatan trofik ya. Misalnya pada ekosistem akuatik dalam area 1 meter persegi bisa aja terdapat ribuan bahkan jutaan plankton tadi di dalamnya. Plankton sendiri tadi sebagai produsen. Tetapi pada ekosistem darat, area 1 meter persegi mungkin hanya cukup untuk ditempati oleh sebuah pohon. Oke, yang kedua. Oke, lanjut ya ke piramida biomasa ya. Piramida biomasa merupakan piramida yang menggambarkan berat atau massa kering total suatu organisme hidup ya dari masing-masing tingkat trofiknya pada suatu ekosistem dalam kurun waktu tertentu.
Nah, piramida biomasa didasarkan pada pengukuran berat dan massa individu per meter persegi pada setiap tingkatan trofik yang dinyatakan dalam gram per meter persegi. Bagaimana sih cara mengukur biomasa? Yaitu ya dengan mengukur rata-rata berat organisme di setiap tingkat trofik. Selanjutnya jumlah organisme di setiap tingkat trofiknya diperkirakan. Tuh, sebenarnya kalau piramida ekologi itu hanya berbeda satuannya aja ya. Atau biomasa tadi gram per meter persegi. Kemudian yang ketiga ada piramida energi, merupakan piramida yang menggambarkan terjadinya penurunan energi pada tiap tahap tingkat trofik. Jumlah total energi pada setiap tingkatan trofik ke arah puncak piramida semakin kecil. Artinya semakin ke atas itu berkurang 10%. Secara umum konsumen hanya mampu memanfaatkan sekitar 10% energi yang diperoleh dari organisme yang berada pada tingkat trofik di bawahnya. Sebab sebagian besar energi terbuang sebagai panas. Seperti itu ya. Oke, sampai di sini ekosistemnya. Siapa yang bisa menyimpulkan dari materi ekosistem yang dibahas tadi? Kesimpulannya itu ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ada dua komponen di ekosistem. Yang pertama berdasarkan sifatnya, yang kedua komponen berdasarkan fungsinya ya. Yang ketiga ada interaksi yang terjadi dalam ekosistem. Terus yang keempat, interaksi tersebut terutama interaksi antar biotik akan menghasilkan suatu aliran energi, dan aliran energi itu terdapat di dalam jaring-jaring makanan, bahkan juga di rantai makanan. Oke, tetap jaga kesehatan, banyak berdoa, tingkatkan ibadahnya, dan selalu minta perlindungan sama Allah. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum.